Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Revaldo Ninggolan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang Liang Borunatumandi Huta Barat. Kisah ini adalah legenda masyarakat Batak yang hidup di Tapanuli Utara. Kisah ini sudah berkembang ratusan tahun silam tentang Si Boru Natumandi atau biasa disebut Si Boru Tumandi. Menurut cerita nenek moyang, Si Boru Tumandi adalah putri dari Raja Huta Barat. Tercatat, sekitar abad ke-17 itu terjadi. Dia berparas cantik. Kecantikan itu sangat dikenal pada zamannya. Sayangnya, akhirnya putri itu menjadi siluman. Kisah ini terjadi di sekitar Sungai Situmandi, di sebelah barat lembah. Inilah Raja Huta Barat tinggal. Dia bersama putrinya yang elok. Maka legenda ini sangatlah masuk akal bila Boru Tumandi digambarkan sebagai putri yang luar biasa cantiknya. Kecantikan Boru Tumandi itu membuat kegoncangan. Para putra raja pun banyak yang jatuh cinta padanya. Maka Raja Huta Barat pun membuat bangunan rumah untuk sang putri di tempat yang sangat tinggi. Tangganya terdiri dari pisau panjang yang sangat tajam. Dan putra-putra raja dari berbagai pelosok negeri yang berhasrat untuk menyunting sang putri jelita ini harus melintasi rintangan itu. Banyak sudah pelamar yang datang, tapi tidak ada satupun yang sanggup menaiki tangga pisau itu. Dengan sedih, mereka pulang ke negerinya. Ada yang terus bertahan menunggu di bawah rumah, sekedar dapat memandang Boru Tumandi yang bertenun di atas panggung. Suatu hari yang ditunggu-tunggu oleh sang raja tiba. Seorang pelamar sakti datang bersama rombongan. Iring-iringan itu membawa barang bawaan termasuk satu bakul emas murni. Mereka berjalan tidak menginjak tanah, dan pisau tajam yang menjadi jalan masuk tidak ada artinya bagi mereka. Sang raja kagum akan kesaktian calon menantunya yang sangat rupawan dan gagah perkasa itu. Sang raja bersuka cita mengumumkan kepada seluruh raja lainnya bahwa akan segera digelar pesta meriah dengan gendang dan tarian selama 7 hari 7 malam lamanya. Pesta berjalan meriah, para pengawal sakti dari pihak manapun berjaga dengan ketatnya. 7 hari berlalu dengan cepatnya, menantu bersama rombongan pamit untuk pulang ke negeri mereka masing-masing. Rombongan pun dilepas dengan perasaan sedih karena harus berpisah dengan putri satu-satunya. Hari pelepasan telah berlalu, bulan pun berlalu berganti. Suatu hari, Raja Huta Barat kedatangan anak menantu bersama seorang cucu mereka. Hati sang raja sangat senang. Ia menggendong cucunya penuh kasih seperti tidak mau dilepaskan. Namun, kunjungan harus berakhir, dan ketiga anak beranak ini pulang kembali menuju negerinya. Hati Raja Huta Barat bersama istrinya kembali dipenuhi kesedihan. Mereka merasa tidak sanggup untuk berpisah. Pada tahun kedua perkawinannya, putri yang cantik ini kembali muncul di negeri Huta Barat bersama suaminya dan 2 orang anaknya. Mereka datang meminta doa berkah dari kedua orang tuanya. Ibunda Boru Tumandi minta sesekali ikut bertandang ke rumah menantunya. Namun, berbagai alasan sang menantu ini melakukan penolakan. Ini membuat sang mertua gagal untuk turut serta. Tahun keempat, Boru Tumandi datang lagi membawa anak yang sudah menjadi 3 orang. Mereka datang berlima. Mereka semua bersuka cita dan mengadakan pesta yang meriah. Tiba saatnya si Boru Tumandi bersama suami dan 3 anaknya pamit pulang. Berat rasanya untuk berpisah. Namun, karena menantunya juga seorang raja di negerinya, maka itu dia tidak bisa dicegah. Ibunda si Boru Tumandi tidak tinggal diam. Kembali ibu ini memohon kepada menantunya untuk turut serta menuju negeri di mana putrinya tinggal. Banyak alasan yang dibuat supaya si ibu tidak mereka pulang ke negerinya. Kunjungan yang ketiga adalah kunjungan terakhir si Boru Tumandi. Itu bermula dari ibunda Boru Tumandi yang bersikukuh ikut serta dalam perjalanan sang putri dan menantunya. Menantuku, kali ini ibunda harus ikut ke negerimu. Sudah sekian lama kamu berumah tangga dan keadaannya baik-baik saja. Tetapi ibu tidak mengetahui di mana rumahmu, ujar ibunda si Boru Tumandi. Ibu, kami sangat menyayangi ibu dan bapak. Perjalanan kami ini sangatlah berat. Tidak baik bagi ibu yang sudah berumur ini. Kami pun khawatir akan terjadi hal-hal yang membahayakan keselamatan ibu. Kami takut itu akan membuat perpisahan selamanya, kata sang menantu. Tidak menantuku, sudah kuputuskan harus ikut bersamamu dan tinggal beberapa lama di sana. Kata ibunda tetap bertahan dengan keputusannya. Karena ibunda mertuanya memaksa, maka sang menantu tak kuasa untuk menolaknya. Akhirnya si menantu menjawab dengan sedih. Si Boru Tumandi pun meneteskan air mata. Dia paham benar akan apa yang akan terjadi. Kalau begitu keputusan ibu, baiklah, asalkan jangan menyesal di kemudian hari. Bawalah dedak padi sebagul penuh, dan sepanjang jalan taburkanlah dedak itu. Dedak-dedak itu akan menantunmu ibu untuk pulang agar tidak tersasar. Begitu syarat yang diberikan si menantu. Dan ibu mertuanya menuruti syarat itu. Setelah bertangis-tangisan, pagi-pagi buta mereka berangkat, berjalan kaki menyusuri jalanan. Mereka kemudian masuk hutan yang gelap. Perjalanan hening dan mencengkam, masing-masing dipenuhi pikiran kacau. Menjelang lewat tengah hari, sampailah mereka di tepi sungai yang sangat deras airnya. Si ibu bertegun sejenak, matanya menandang ke sekelilingnya. Mencari barangkali ada jembatan penghubung, ia bertanya dengan suara lirih yang hampir tidak terdengar. Masih jauhkah rumahmu anakku? Sang putri tidak menjawab, hanya air mata yang mengalir semakin deras. Sepanjang hari, ditahannya kesedihan yang amat sangat. Dia merasakan hari itu adalah hari terakhir dia bertemu dengan ibunda tercinta. Juga hari terakhir dia melihat ayahanda yang selalu memanjakannya.
Ibundanya menghibur, tetapi belum mengerti makna tangisan anaknya itu. Pada saat itulah kaki si Tumandi melangkah masuk air bersama anak dan suaminya. Pada saat yang sama, semuanya berubah menjadi ular yang sangat besar-besar. Sang putri, anak menantunya, juga cucu-cucunya. Mereka semua berubah wujud menjadi ular. Sejenak sang ibunda kebingungan, dia seperti bermimpi. Ketika sadar, ibu ini melihat ke kiri dan ke kanan. Hanya ada kesucian yang mencekam. Di tengah hutan yang lebat, yang gelap dan menakutkan, yang terdengar hanya suara air yang bergerumu, mengalir deras tak terbatas. Ibunda si Boru Tumandi mulai menjerit histeris. Hanya suara air yang terdengar. Si ibunda pun berlari sekencang-kencangnya mengikuti dak-dak yang tadi pagi telah ditaburkannya sepanjang jalan. Hari semakin gelap. Sampai di rumah, ibu ini sudah setengah pingsan. Setelah sekian hari, ibu ini baru dapat menceritakan apa yang disaksikannya. Kisah itu diceritakan pada suami dan juga sanak saudaranya yang beberapa hari selalu mendengar itu, Raja Huta Barat merasa terpukul. Dia menyesali kesombongan mencari menantu gagah perkasa dan sakti melebihi manusia biasa. Kisah itu membuatnya terkejut. Akhirnya Raja Huta Barat menggelar ritus. Dia mengumpulkan raja-raja Huta Barat lainnya untuk mengadakan pesta gondang dan tarian. Ini digelar selama 7 hari, 7 malam. Untuk memohon belas kasihan kepada Sang Pencipta agar tidak lagi memberikan putri-putri yang sangat cantik kepada Huta Barat. Doa permohonan raja-raja Huta Barat mendapat jawaban dari Sang Pencipta. Mulai hari itu, di saat permohonan dinaikkan, maka tidak lagi lahir anak gadis dari Huta Barat yang sangat cantik. Walaupun kenyataannya, sampai pada zaman ini, keturunan Huta Barat masih terlihat paling prima dibanding yang lain. Si Boru Natumandi karena kecantikannya dan karena keinginan Raja Huta Barat sang ayahnya, akhirnya dinikahi makhluk halus. Sampai hari ini, nama itu tetap dikenang di kalangan Huta Barat. Hingga saat ini, sungai tersebut juga masih mengalir. Sungai itu dinamakan Boru Tumandi. Sungai yang tenang dan biasa diseberangi dengan mudah karena tidak dalam. Banyak anak-anak bermain di sana sekedar mencari ikan. Juga para wanita yang mencuci pakaian sambil bercanda. Namun perlu hati-hati, jangan mencoba tertawa berbahak-bahak di sana. Itu dipercaya bisa membawa mulut orang yang melakukannya menjadi miring.